jadinya ya memang ada beberapa game yang nggak pantas dimainin buat anak-anak gitu kan. Dan kalau dulu istilahnya gimana kita ngelarangnya loh, game aja bajakan. Iya. Iya, government juga nggak dapat apa-apa dari situ, bener nggak sih? Iya. Dan kita juga nyari kan. Iya. Kayak dulu kita berburu game girl gitu. Iya. Rame banget video lo yang itu anjir. Iya. Berarti yang nonton pada main. Oh iya dong. Gimana nggak main? Tapi ternyata ya pas gue lagi nyari-nyari tentang game girl ya, kemarin gue waktu itu ngobrol sama lu ya. Ternyata gue baru tahu ternyata itu bukan game PS. Iya sebenarnya. betul, dia game Saturn kan. Game Sega Saturn yang entah bagaimana Caranya di-convert sama yang bajak jadi buat PS. PlayStation. Iya. Sakit loh. Seru loh game Girl. Emang apaan ya? Buat yang belum tahu. Nggak ada remake-nya. Hah? Nggak ada remake. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gua Andri. Episode kali ini gua kedatangan teman gua yang sudah beberapa kali ya jadi guest. Bosan nggak lu? Kita pengen bahas game sih, kayaknya emang enaknya ngobrol sama lu sih bro. Nih admin dari gamerkantoran.id. Yes. Kau sih bagus loh, gue suka sama kali lu. Wih, Kau itu. nggak dijual di mana-mana. Lu doang bikin satu buat lu doang. Ah enggak, gue waktu itu bikin buat waktu follower gue 1.000. Oh, follower 1.000. Follower 1.000 gue cetak kayak 2 lusin gitu, 12 item, 12 Oh, lu bagi-bagi? Ya, gue bagi-bagi. Office Worker by day, Dragon Slayer by night. Tapi lu emang masih sempet nge-game? Gue serius. Kan gue kan ngeliat lu kan sering bikin postingan kan. Kayak tahun kemarin lah, 2023. Emang seberapa banyak game yang lu mainin? Dan 2000. tamat ya. Ya. Kalau main doang mah gue juga bisa. 5 menit mainnya gue habis main Final Fantasy nih. Di 2023 itu agak menurun sih, gue main 9 ya. Tamatin 9. 9 game. 9 game. Game apa ya itu? Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy itu Harry Potter ya? Ya, Dead Space. Oke. Terus Resident Evil 4 Remake. Remake, oke. Final Fantasy 16. Itu bagus sih. Eh, Jelek ya Final Fantasy 16 ya? Ya, apa ya? Mungkin kalau gue waktu itu ngepost review gue nggak suka karena dia terlalu action yang pertama. Terus lo nggak bisa customize karakter lo gitu ya. Lo nggak bisa pasangin materi apa, ya kalau kita dulu anak FF dulu kan istilahnya ganti senjata gitu ya, Senjata lo upgrade upgrade gitu, lah. nah segala macam. Ini juga ada, cuman nggak mekaniknya menurut gue terlalu action games ya. Jadi action. feel Gue tuh RPG semenjak kurang. Final Fantasy 12 tuh emang udah nggak terlalu suka dengan sistem battle-nya FF sih. Ya jadinya istilahnya ya gue juga sama ya, dan di sini nggak terlalu suka karena menurut gue RPG itu ya harusnya ada strategi lah. Jadi sebelum kita action tuh kita mikir dulu gitu. Iya sih. ada turn base-nya kan. Ya nggak harus turn based, maksudnya kayak action RPG juga kan sekarang banyak ya, kayak FF. Beberapa action RPG yang gue mainin tuh kayak Tale series gitu ya, kayak dia lo gerak tapi lo bisa nyuruh temen lo ngapain gitu kan. Oke. Jadi kayak buat main tuh di Switch ya, lupa gue judulnya, tapi adalah gitu ya. Jadi kita kontrol satu karakter tapi kita bisa nyuruh karakter lain ngapain gitu. Lo ngapain dong. Artinya ada elemen strateginya lah. Kalau di sini tuh nggak sama sekali ya buat gue. Jadi Bener-bener udah kayak Dynasty Warrior dong. iya kayak Devil May Cry. Ya tapi ya to their defense, artinya banyak yang komen juga ya mungkin lo angkatan lama ya, mungkin juga gitu ya. Selera kan beda-beda ya. Iya, tapi kan jadi menghilangkan esensi Final Fantasy-nya dong. Ya, Tapi summon-summon gitu masih ada. summon ya, justru di sini core-nya summon. Jadi lo core-nya summon, lo jadi Lu jadi summon-nya? Lo jadi summon-nya. Terus lo berantem sama summon lain gitu. Jadi monster ketemu monster, itu yang seru sebenarnya. Kayak kaiju battle lah gitu ya. Iya, Itu yang seru sebenarnya. Jadi kalau di FF8 kan lu manggil summon-nya kan Guardian Force-nya tuh ada nyawanya tuh. Ya, Kalau 7 kan enggak, lu manggil doang aja Iya. kan. Di sini justru core-nya summon gitu. Cuman ya emang kayaknya dari sisi si developernya, publishernya kayaknya pengen ini lebih ke new generation kali ya. Kalau yang old generation mungkin main FF7 remake aja kali nanti ya. Rebirth ya nanti ya bulan Februari. Bulan depan. Terus apa lagi yang lu tamatin? Apa ya? Resident Evil 4, Callisto Protocol gue main juga, Spider-Man Spider-Man 2. 2 Tamat tuh. sama. Keren sih. Keren ya. Gua nggak main sih karena gua udah nggak ada mesin baru lagi soalnya. Ya beli lah. Murah sih.
Bukan masalah murah, waktunya itu loh. 12 kali, ya. Waktunya itu loh yang nggak ada. Iya, iya, sama lah. Buat main. Tapi kan lu masih bisa namatin. Ya. Final Fantasy tamat berapa jam? 33 jaman lah. Iya, rata-rata RPG kan. Kalau RPG pendek dulu, sih segitu sih. pendek sih RPG dulu 40-an jam ya. Iya, iya. Tanpa ini lu. Tanpa grinding lah. Iya, tanpa lu ngambil side story-nya, Ya, bla bla bla. iya, 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 iya. Iya, iya. Gila lu masih sempet aja mainnya, gua nggak sempet lu. Dicicil, bro. Hah? Dicicil. Tapi kalau dicicil kan kadang suka lupa, gua sampai mana ya? Ya dicicil jangan main bulan depan, main bulan ini, main bulan depan lagi. Ya, tiap hari lo cicil. Berarti lu main malam ya biasanya? Malam lah. Malam ke subuh. Hah? Malam ke subuh. Ya jam 2 gitu. Weekend dong? Weekdays juga kadang-kadang sih. Berarti weekdays lu masuk kantor ini dong? Ya weekdays, ya besoknya ngantor. Iya tapi ngantuk dong, habis lumayan. Udah biasa. Lebih, anjir. Tapi ya gitu lah. Lu seniat itu ya buat demi ngegame lu ini. Ya ya intinya gue suka ngegame ya dari kecil gitu. Dan gue pengen biasaan itu ini juga gitu. Terus terjaga lah gitu. Karena buat gue ya salah satu cara buat bikin kita waras ya. Dengan main game. Ya main game gitulah, main game ya. Itu menurut gue salah satu me time gue lah gitu. Dan ya untungnya Iya. anak-anak gue juga suka ngegame. Tapi anak-anak lu main game apa? Anak gue tuh mainnya Devil May Cry, Zelda, Oh, Switch ya? Switch ya. Main Devil May Cry di PS gue karena lagi liburan di Jakarta, dia stay 2 minggu gitu main sampai tamat gitu. Udah Ya, tamat. Iya. Oke juga sih. Nggak berebutan tapi sama lu. Ya lumayan. Kan TV bisa beda dong. Ya kan mesinnya cuma satu, Pak. Kalau main PS. Iya juga sih. Dia ngajak gua kalau main FIFA doang. Aduh kan gua udah refleks kita sudah lemah. Oh, iya, lu udah lama nggak main FIFA lu. FIFA, kalau PES mah udah nggak ada lah ya. Udah males. Udah ke laut ya. Iya, udah lama lu gua nggak main. Jadi cupu kayak gue. Tapi lu pernah lihat gak sih ada kayak konten-konten tuh yang dia tuh orangnya tuh ngumpulin konsol-konsol lama. Iya. Gamenya iya. juga dibeli-beliin lagi sama dia. Iya, suka iya. kayak dicobain. Gue terakhir iya. kemarin banget. Super Nintendo. Dia bilang, ini masalah kalau lu main Super Nintendo nih, gamer zaman dulu. Strike. Nggak nyala. Ditiup, dikeprak-keprak. Iya. Tapi pertanyaan gue, beli itu di mana sekarang? Kayak Super Nintendo dan kawan-kawan itu masih ada emang? Sebenarnya kalau di Indo sih kayak masih ada. Tapi bekas kan udah bekas. jelek kan, udah bekas orang pakai. Iya, gitu kan. makanya sebenarnya waktu itu waktu gua ke Jepang gitu, ini beberapa yang gue beli ya waktu itu ya. Tapi gue juga beli beberapa. Masih dibungkus, masih ada harga. Ini baru dong hitungannya? Second. Oh, second. Second, tapi sama mereka di repack lah. Oh ini tapi tempatnya masih tempat originalnya dong? Tempat originalnya masih. Cuman ini kan kualitasnya lebih, kalau lo beli di toko-toko game retro gitu, dia udah dibungkus gitu, artinya bagus lah. Gitu. Nah di situ banyak yang dari yang masih baru ya, Super Nintendo masih baru ada. Bener-bener baru? Bener-bener baru. Nggak pernah dimainin? Iya, masih di wrap gitu bener-bener. Kok bisa ya ada Ya, stok lama atau apa sih? ya collector's item lah ya kalau di sana ya. Tapi kalau di sana Famicom. Oh iya benar, Super Famicom namanya. Super Famicom. Betul. Iya, di sana Famicom. Super Famicom. Ya ada aja. Sebenarnya kalau lo niat ya, mesti dicari di Amazon gitu-gitu masih banyak juga, Bro. Yang jual, cuman ya harganya kalau masih sealed gitu, masih baru ya mahal. Oh, jadi collectible item nih. Iya. Tuh gitu Super Nintendo gue kemarin ini. Nah, gue juga mikir gitu. Gue kasih saudara gue yang lebih kecil gitu, kata yang pengen main game tapi nggak ada ini. Ya udahlah, di Super Nintendo lah. Ya dulu mana kepikiran kita, Bro. Iya kan kita, gue udah punya PlayStation, ya Super Nintendo aja sono. Iya kan. Ya gue juga dulu gitu, gue kasihin Sega gue, Super Nintendo, PS1, PS2. Iya. Akhirnya malah waktu mau koleksi ya cari lagi. Jadi mahal ya. Oh. Tapi kalau beli PS2 kan terus dimasukin itunya kayak nyala nggak? Iya. Gue PS2 masih ada tuh di rumah tuh. Cakep tuh. Masih nyala tapi. Nah itu dia, gue nggak tahu masih nyala atau nggak. Terakhir kali ya, anjir gue main terakhir kali kapan? Udah lama banget. Terakhir kali sih masih nyala, tapi nggak tahu sekarang.
Ya. PS2 yang ini yang gemuk, Ya, yang fat ya. Yang fat. Yang baru ya. bukan yang tipis. Ya pas dia pertama keluar itu kan, Eh, yang fat. Sama gue juga punya yang itu. Gue masih ada tuh, tapi nggak tahu masih. Gue dulu beli waktu masih harus dipancing. Wah anjir tuh lama banget ya. Gue dulu beli ya masih awal-awal masih dipancing, terus habis itu baru diganti sama yang ini kan. Yang Nah, pancingannya dulu Devil May Cry. Iya, pancingannya katanya harus original kan. Betul. Enggak, kalau gue punya udah nggak usah. Tinggal langsung taruh aja. Udah, Ya seri 3 ke atas sih iya, biasanya. chipnya udah canggih lah. Iya. Chip ngebajakan. bajakan. Chip bajakannya udah lebih canggih dibandingin. Itulah kita ya, kita bangga kita bisa bajak. Tapi kan memang zaman dulu nggak ada akses buat beli ini. Ya, Nggak ada yang jual juga di Indonesia. ya kalau yang jual sih ada gitu ya. Cuman apa istilahnya teknologinya masih gampang kali ya untuk dibajak ya. Jadi orang juga pada nunggu-nunggu ya. Kalau dulu ya. Iya, Istilah. kalau menurut gue karena nggak connect ke internet sih. Ya bisa juga. Karena kalau sekarang kan lu online kan. Hmm. Jadi kalau ininya bajakan ketahuan. Iya benar. Ada kan- verification system ya. Iya. Kalau ini kan bener-bener ngandelin CD Iya, doang, CD atau DVD doang, udah beres. Nggak perlu repot-repot. Iya. Sekarang kalau lu beli PS3, PS4 bajakan tuh kan udah ada isinya ya. Oh itu di harddisknya Di ya? harddisknya udah diisiin. Iya diisiin. PS4 juga bisa diisiin harddisk sekarang. ini nggak apa-apa ngomongin bajakan. Enggak apa-apa. Setahu gue PS3 terakhir kan? PS4 bisa. Udah bisa juga kan Ada PS4? ya. Ya cuma nggak boleh online aja. Syaratnya gitu-gitu. Oh, syaratnya nggak boleh online. Ya ada kok yang full gitu. Full isi. Ya itu triknya lebih ke istilahnya lo pakai akun apa lo download terus lo ini ya gua nggak tahu lah tapi bisa aja. Kok ngakalinnya gitu sekarang? Kalau setahu gue PS4 kan harus pakai ini kan, Blu-ray-nya kan. Iya. Sekarang bisa diisi Bisa. juga. Switch juga bisa. Oh gitu? Iya. Ada aja celah buat bajak ya? Ya. Penjahat lebih selangkah lebih maju. Tapi PS5 masih belum bisa ya PS5? PS5 belum pernah dengar sih gua yang udah bisa. Tapi PS5 game-nya mahal sih emang. Ya, Lu beli game PS5, let's say 10 aja udah lebih mahal daripada harga konsol ya kan? betul, masih lebih. Iya, lebih. Ya, 800 sampai sejutaan ya. Iya, satu game ya. Tapi kan sekarang ada opsi kan juga bisa beli online-nya doang kayak lu di Steam gitu kan. Ya, cuman gua kayak ya anak old school ya gitu. Jadi masih suka aja ada tumpukan game gitu dipajang tuh gua masih emotional feelingnya tuh masih. Iya. Cuman yang males gitu sih kalau lu beli online gitu, downloadnya lama. Ya, itu dia. Cuman kan ya enaknya lo kemana-mana tinggal main gitu kan. Nggak perlu bawa ini. Ya, nggak perlu bawa ininya kan. Kaset-kaset lagi ya. Kaset anjir. Ngomong masih kaset. Ya, emang. Dulu tuh kita apapun bentuknya ngomongnya Kaset aja. kaset. Iya. Kaset PS. Padahal tuh CD bro. Iya bener. Iya, ngomongnya kaset. Kaset. Kebiasaan ngomong kaset. Mungkin yang lihatnya juga nggak tahu kaset itu apa. Aduh. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Kaset itu yang buat musik ya. Iya. Zaman-zaman dengerin A-track. masih pakai kaset. Tapi gini ya bro, gue ngeliat sekarang banyak game tuh di remake karena yang ya kayak tadi lu bilang salah satu yang lu tamatin RE4 remake itu kan di PS2 ya. PS2. PS2 originalnya PS2 kan? PS2 ya. Iya kan originalnya di PS2 kan. Hmm. Tapi banyak game di remake. Apakah ini tandanya publisher game itu udah kehabisan ide kan? Atau udah males bikin yang baru, udahlah remake aja pasti tetap aja banyak yang beli atau gimana sih? Ya sebenarnya ini juga dulu pernah gue bahas sih ya. Sebenarnya isunya ya lebih ya mungkin sama ya. Artinya sekarang develop game itu mahal gitu ya. Katanya bahkan jauh lebih mahal dari lo kalau bikin film gitu ya. Istilahnya bisa ratusan juta dolar gitu. Artinya ya investment versus uncertainty itu kan kayak berlawanan ya. Jadi ketika lo invest ya lo maunya invest di sesuatu yang pastilah. Gitu istilahnya. Oh lo mau remake FF7 gitu. Dan katanya FF7 nggak kelar kan remake-nya itu? Iya nggak satu game. Iya ceritanya belum kelar tuh. Iya. Jadi 3 game dia dibuat. Jadi dari 1 jadi 3 gitu kan. Cuan dong. Iya. Kalau dulu kan nih FF7 yang ini kan 3 CD nih. Iya. Berarti dia 1 CD 1 game tuh. Satu CD 1 game. Ya. Iya sih. Tetap aja orang pada beli ya masalahnya. Iya, ya. Yang pertama
yang dulu mainin pasti kayak gua gitu ya, nostalgic lah, gitu ya, main FF lagi, Iya, iya, dengan ketemu gambar Cloud yang lebih lagi, bagus. ya, ketemu Aerith lagi, gitu kan, happy gitu ya. Ya generasi sekarang mungkin mau juga gitu ya. Dulu katanya rame gitu FF7, pas gua main kok jelek gitu ya, yang dulu mainnya yang dulu gitu ya. Iya, iya, iya. Berantem kok ganti-gantian gitu misalnya gitu ya. Iya. Itu sistemnya juga nggak ATB. Nggak ATB dia. Dia sistem ATB cuman dibungkus pakai action. Jadi lo gebuk-gebuk-gebuk, pas kalau ATB-nya full lo bisa magic, bisa heal, bisa apa gitu. Tapi lo gebuk-gebuk dulu Oh, gitu. kayak Star Ocean Jadi ya. nungguin, Iya, ya, kayak Star ya, Ocean. ya, Iya, iya, benar-benar. iya, iya. Ada yang pada tahu nggak Star Ocean? Star Ocean nggak ada ya di ini. Ada tapi dia lagi juga sama di Terakhir kali Star remaster Ocean sih. berapa? Star Ocean 2 di PS2 Star ya? Ocean 2 ada banyak Star Ocean di PS4 ada. PS4 ada? PS5 juga ada yang baru. Oh ada. Heeh. Gue terakhir kali main Star Ocean Cuman di memang PS2 cuy. yang yang paling laku ya, yang paling orang banyak, yang hits gitu ya commercially sama reviewnya juga bagus ya, Second Story lah. Dia yang di PS2 kan? Star Ocean. PS1 lah. PS1 atau PS2 sih? PS1. Oh iya, PS1. Heeh. PS2 apa judulnya? Gue lupa. PS2 apa ya? Gue juga lupa. Gue lupa gue judulnya apa. 2 DVD tuh pokoknya. Nah iya. Ya Star Ocean itu juga salah satu yang di remaster gitu terus. Zaman-zaman Squaresoft sama Enix baru Iya. merger tuh. Kan dulu Enix kan. Star Iya. Ocean itu punyanya Enix. Iya, Iya. lalu sama gabung sama Squaresoft, Star Ocean 2 tuh Square Enix tuh. Iya, betul. Itu zaman-zaman game Squaresoft mulai Iya. jadi banyak gebuk-gebuk langsung. Ya, ya itulah ya maksudnya. Ya dia milking lah ya istilahnya untuk sesuatu yang investment yang mungkin kemungkinan besar suksesnya tinggi gitu ya. Karena udah ada nama. Iya, udah ada nama gitu. Daripada lo bikin IP baru gitu ya, resiko kan. Makanya beberapa di tahun lalu aja beberapa game baru, IP baru yang gagal gitu ya, kayak Forspoken gitu juga gagal, buatan Square juga itu kan. Terus kayak Redfall juga gagal gitu. Jadi ya mungkin ya itu salah satu minimize risk juga lah. Jadi paling gampang udah remake aja gitu. Remake aja. Tapi remake kan selalu berhasil kan. Betul. Nah menurut lu nih remake yang keren banget nih dari game. Jadi lu udah pernah mainin game originalnya, terus pas di remake malah jauh lebih bagus. Itu apa? Kalau menurut gua yang tahun kemarin aja itu udah dua menurut gua remake yang bagus tuh, Dead Space. Dead Space remake gitu ya. Itu bener-bener secara aspeknya, semua aspek itu dirubah ya, grafiknya, musiknya, terus monsternya juga gitu ya, gameplay. Itu menurut gua bagus. Terus ya RE4 remake lah. RE4 remake bagus? Bagus. Lebih bagus daripada yang original ya? Ada beberapa dialog yang mungkin disesuaikan dengan generasi kekinian gitu ya. Kayak gimana contohnya gimana contohnya? Ya cringe aja gitu kalau kita denger gitu. Ih, cringe banget sih gitu ya. Dulu kayaknya nggak gini gitu ya. Tapi overall experience main gamenya better sih, jauh lebih baik sih. Gitu. Belanja itemnya masih sama, ada yang dagang gitu. Iya, Masih sama. masih sama. Itu kan awal-awal Absurd ya. awal-awal RE agak absurd kan itu. Iya sih. Dulu kan kita nyari ya. Ini ada yang belanja, ada yang jualan gitu. Iya. Dagang, lu mau beli item apa di situ. Ya, kenapa dia nggak dibunuh zombie gitu ya? Iya. Ada dia. Sama tuh yang dagang masih ada. Masih ada yang dagang. Oh. Iya sih. Ya FF7 remake ya menurut gua itu kayak remake tapi yang dibuat secara berbeda, benar-benar berbeda gitu, dan menurut gua juga cukup oke ya. Itu jadi ya ya lumayan ada lah, asal ya dibuatnya dengan niat lah. Iya. Ya karena kan Resident Evil juga dulu sempat, si Capcom juga kan sempat disorot gara-gara Resident Evil 3 remake-nya nggak terlalu bagus. Oh, 3 nggak gitu bagus sih. Gue nggak main, to be honest. Tapi Yang Nemesis kan? secara review ya, secara review nggak terlalu bagus. Cuma karena jilnya cakep aja. Terus di mod-mod, lo tau lah. Iya. Resident Evil tuh yang di remake 1 bagus. Ya, 2 bagus. 2 bagus. 3 yang jelek. 3 jelek. 4 nih bagus nih. 4 bagus. Iya. 2 tuh susah banget loh. Gue main Resident Evil 2. Yang remake ya. Originalnya susah loh. 1, 2 tuh susah loh Resident Evil Iya, yang 1 original. lebih susah dari yang kedua. Iya, Iya 1 kan? lebih susah. Eh, Udah peluru dikit, nggak tahu kemana ya. nggak tahu mau kemana.
Kalau lu masih inget ya, Resident Evil 1 yang original ya, kan kita pakai Chris sama Jill kan. Ah, Jill itu defaultnya darahnya tuh penuh, hijau. hmm, Chris itu nggak hijau, kuning Kuning, defaultnya. Lu mau heal apapun tuh kuning. Jadi emang dia lebih gampang mati dibandingin Jill. Jill darahnya lebih banyak. Kalau lu masih inget tuh. gue tuh dulu gini, gue tuh pas beli PS itu udah musim yang kedua. Heeh. Jadi gue tuh main duluan yang kedua. Oh, main area 2 dulu. Oke kan, tamat nih. Ah, cobain gue main yang ke satu, susah anjir. Emang susah, jauh lebih susah. Nembak-nembak aja habis peluru, peso-peso mati ya. Udahlah, Emang lebih susah. udahlah skip. Udah gitu pasal-pasalnya juga lebih ribet. Iya, ya mungkin yang kedua dibuat supaya lebih accessible. Dan yang kedua juga keren kan ya, ada dua sudut pandang cerita gitu kan. Iya, jadi lu Ketemu di tengah gitu. mainin Leon dulu, ntar nyambungnya ke Claire. Claire ya. Nah, ntar kalau lu mainin Claire dulu, ada lagi nyambungnya Iya, ke Leon. Jadi lu benar, kayak benar. minimal lu punya 4 tamat, 4 Iya, ending. iya, 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 iya. Iya, jadi lu bisa dapet point of view Ya yang maksudnya beda-beda. game-game zaman dulu tuh kan kreatif gitu ya, sekreatif itu gitu. R2 remake kayak gitu nggak? Ada 4 ending gitu? Enggak. R2 remake susah karena susah gua cuma setengah jalan aja. Oh, lu nggak tahu lagi? Belum tamat? Nggak tamat. Oh, yes. Tapi yang 4 lebih gampang ya? Yang 4 ya, dia kan orientasi actionnya lebih tinggi Iya ya. sih, Ha. lebih ke action. kalau Kayak masalah resource kita nggak terlalu banyak worry lah kalau di R4. Itu jadi bisa beli gitu kan, bisa bikin segala macam. Iya. Yang kalau yang 4 Leonnya jago banget. Ya benar, sakti ya. Iya, Leon jadi lebih jago. Kalau yang di R2 Leon tuh kayak masih polusi baru, masih cupu gitu. Hitungannya udah bukan zombie sih R4 tuh ya monster udah. Ya masa Parasite kan? Apa sih namanya? Lost Las Plagas. Ya, Las Plagas ya. Iya. Iya, tapi jadi banyak remake ya sekarang game-game itu. Ya, cuman ya ada juga remake yang jelek ya, kayak apa remake-nya Frozen Throne, Warcraft 3 kan ada. Warcraft 3 jelek. Reforged. Itu jadi secara review itu salah satu game terburuk yang pernah di-review ya. Game terburuk yang pernah di-review. Ya, lo kebayang gitu saking ya, jeleknya. lo bikin game, lo bikin ulang 20 tahun kemudian, terus hasilnya lebih jelek dari originalnya gitu kan kayak Iya. gitu. Yes. Ya berarti emang jelek sih. Memang Itu jelek emang banget. sampai. Iya, Iya. jelek banget gitu. Jadi ya ada hit and miss juga sih, remake ada yang bagus, ada yang jelek gitu. Tergantung ya apa bikinnya gimana. Ya sama kayak film adaptasi gitu kan, ada yang bagus, ada yang jelek ya tergantung gitu Iya kan. sih. Bener. Dino Crisis belum ada remake ya? Belum. Apa lagi tuh yang gue pengen lihat ada remake itu? Parasite Eve. Iya, Parasite Eve. Tapi Parasite Eve kan timnya juga udah bubar. Ya bisa kali. Tahu deh tuh masih dipegang sama Square gak sih gitu ya? Iya, ya ada masalah license juga sih katanya emang. Iya kan? Makanya Parasite Eve ya. Makanya yang ketiga dijudulin Third Birthday kan. Bukan Parasite Eve lagi. Ada masalah license-nya juga katanya. Iya. Timnya kan bikin apa tuh? Kodelka ya? Timnya keluar tuh, dibikin Kodelka. Kodelka kan lanjut ke itu. Apa Gue lupa nama gamenya. Shadow Heart. Shadow Heart. Shadow Heart mah ini. Kingdom Heart ini Ini mah. Kingdom Heart ya? Oh iya. Mirip-mirip judulnya anjir. Iya, Shadow Heart benar. Lanjut ke situ. Iya, ya game remake mulu, tapi Ya jadi remake. nostalgia kan akhirnya buat lu kan. Remake, remaster. Kayak Suikoden juga kan mau ada remaster. Gitu. Remaster apa bedanya sama remake? Cuman grafik aja biasanya kalau remaster. FF8 juga remaster ya? FF8 udah beberapa kali remaster malah FF8. Tapi yang remaster doang kan? Tapi cuma remaster doang. Grafiknya diperbagus. Gitu. FF10 juga kan udah dari remasternya. Tapi nggak gitu. Kalau remaster kan nggak gitu terlalu kelihatan bedanya kan. Benar. Paling penambahan fitur dikit itu juga biasanya. Iya. Kalau remake ya benar-benar di remake lah. Ya kayak Resident Evil gitu, itu remake. Gitu. FF7 itu remake. Iya. Chrono Trigger nggak ada yang mau remake ya? Oh, keren tuh Chrono Trigger di remake. Ya, keren emang. Itu rumit banget ya menurut gue Chrono Trigger itu untuk anak-anak waktu itu gue main gitu. Rumit sih buat gue itu Karena ceritanya. timeline-nya Maju mundur kan? maju mundur. Iya. Sama kayak Zelda yang apa? A Link to the Past. Ocarina of Time. Oh, gua nggak main itu. Nah, Link to the Past juga kan sama kan? Iya. Kalau itu Maju mundur, kalau maju Link to mundur. the Past gua masih main. Iya. Jadi game dulu tuh memang susah loh. Ya, emang. Susah loh. Lu main tuh nggak ada Iya. no idea lu mesti kemana Iya, karena bener. memang saking
nggak ada petunjuknya yang jelas aja. Bener. Ya itu justru makanya anak zaman sekarang kalau main game zaman-zaman dulu ya agak berat lah pasti ya. Itu yang pertama, yang kedua juga ya apa? Zaman dulu juga kan resource nggak banyak kan? Ya, Waltrok itu kita bisa dapetin di internet doang. Iya, dan itu kita harus baca loh. Apa nama webnya itu? GameFAQs. GameFAQs ya, GameFAQs. Iya, GameFAQs. Ada anak GameFAQs. Iya, GameFAQs. Itu pun diketiknya pakai Notepad. Iya kan Microsoft Note kan. Iya, bener. Diketiknya pakai Microsoft Notepad, Note. terus dia bikin gambar dari Notepad gitu, itu salut banget sih. Iya. Dia bikinnya pakai itu, gokil. Bisa. Iya, tapi gitu ya. Tapi emang karena sekarang zamannya juga serba instan gitu ya. Sekarang lo nonton anime sekali binge selesai gitu, mungkin 3 jam gitu. Dulu kan kita nunggu seminggu ya, anak-anak zaman sekarang mungkin kurang sabar gitu ya. Mungkin ya makanya game dibuat se-accessible mungkin Ya, tapi kalau untuk ngomongin anime, gue lebih suka justru dibikin binge kayak gitu. Ah, Karena kenapa? Kan dia bikinnya per season kan. Kualitas jadi lebih bagus. nah, bisa juga. Karena dipersiapin buat season ini. Iya. Jadi nggak kejar tayang. Tapi kalau anime yang tiap minggu itu menurut gue jadi lebih apa ya? Let's say Dragon Ball deh. Jadi banyak fillernya gitu ya. Goku Long Frieza bisa berapa episode itu, lama banget. Dipanjang-panjangin kan? Fillernya banyak ya. Karena kejar tayang jadinya kan. Jadi mau nggak mau, oh ini belum siap nih ceritanya, ya udah di ini flashback-nya lebih lama, yang realnya paling cuma berapa menit doang. Tapi ya tergantung animenya, kayak di Jepang itu kayak sebenarnya masih mingguan kan. Kadang-kadang lo kayak nonton Demon Slayer juga kan nongolnya mingguan di Netflix misalnya gitu ya. Ya berarti nungguin sana tayang dulu kan sebenarnya. Betul, tapi kan bedanya Demon Slayer dibikin per season. Iya benar. Dibikin ada per per arc season, kan. betul. Jadi emang udah disiapin, Betul. cuman tayangnya aja per minggu. Betul. Terus lo nungguin atau lo nonton tiap minggu? Gue tergantung gue sempet atau enggak. Karena kan kesempatan kan, karena gue nggak perlu ini kan mantengin TV kan. Kalau sekarang kan lu tinggal mau nonton kapan aja bisa. Iya betul. Kalau memang gue baru sempetnya udah sampai tamat, ya udah gue tinggal nonton terus aja. Nah, ya in relation with that gitu ya anak-anak sekarang ya mungkin lebih nggak sabar gitu. Jadi dibuat gamenya gampang, ada petunjuk gitu ya. Ini berapa meter lagi nih ya gitu ya. Ini berapa? Bener lagi. Iya kan gitu. Jadi ya tapi buat gue juga yang udah waktu gue gamenya juga nggak banyak gitu ya. Game susah juga gue hindari emang gitu. Game susah lu hindari. Contoh game susah sekarang apa sih? Ya Dark Souls gitu. Susah ya? Susah. Elden Ring gitu. Gue banyak dibully sama follower gue. Kenapa? Karena gue menghindari gitu ya. Oh. Elden Ring kan gue beli, terus gue main gitu. Terus gue post gitu. Terus anjing susah banget nih game gitu gue bilang. Cupu nih. Yang menghina lu anak-anak yang lebih muda daripada lu. Nggak dihina, dibully. Lah, refleks sudah lemah gimana? Lu main game berdasarkan refleks kan? Iya. Oh, yes. Besok masih ada meeting gitu. Tadi pagi baru dimarahin bos gitu kan. Pusing ya? Bukan nggak pengen dibanting aja tuh PS. Tapi bukannya ini ya, kadang-kadang lu lagi kesel gitu kan, lu main game apa jadi pelampiasan buat lu. Itu ya, kalau mati terus gimana? Ya, Kalau gamenya susah mati terus gimana? Iya juga sih. Dynasty Warrior lah kan enak buat bantai-bantai. Ya udah Warrior oke. Dynasty Warrior, tapi terakhir berapa sih sekarang? Terakhir aku juga nggak ngikut. Berapa ya? Gue terakhir kali main yang ke-6 loh. 9 pas 10. Udah sampai 10 ya? Gue terakhir kali main 6 PS2. Iya. Ya kalau main soalnya kan anak kan buru-buru, wah sampai orang loncat-loncat kan. Iya. Lu main Elden Ring gitu, Dark Soul, mati mulu. Harus sabar Min, ininya ngeblok terus nyerang. Sabar gua buat yang lain aja lah. Iya. Tapi tenang, Mimin akan terus coba ya. Tapi itu berarti yang lu nggak tamatin tuh ya, karena. Tapi lu beli, tapi nggak dimainin. Karena susah. Iya. Bahkan menurut follower gua tuh Elden Ring tuh di antara game-game sejenis, tipe sejenis tuh itu yang gampang. Oh, itu yang gampang. Bodo amat gua bilang. Berarti ada lagi yang lebih susah dong. Ya ada. Kan ada Sekiro. Ada Dark Souls. Ya berarti tadi lu bilang kalau game sekarang lebih gampang, nggak juga dong? Ya, ada segmennya memang game susah gitu loh. Tapi in general kan kalau lu main game yang dari 10 game misalnya game Souls-like kan nggak banyak gitu, 1-2 gitu. Banyaknya apa sih adventure,
JRPG, gitu. Nggak ada petunjuknya, yang harus kemana. Nah, kalau Elden Ring kan emang lu free roam aja, kemana aja bebas. Adventure apa? Pepsi Man. Main Pepsi Man nggak dulu? Main Pepsi Man nggak dulu? PS1 ada kan Pepsi Man? Setiap habis beres, gelak. Ini iklan bentuk game ini. Zaman sebelum, kalau sekarang apa sih? Kalau yang game lari-lari itu tuh? Di HP biasanya, di HP banyak apa, kan. Subway Runner. Subway apa? Apa? Subway Surfer ya? Ya, Subway Surfer apa lo namanya tuh? Ya, Subway Surf. Sebelum ada itu Pepsi Man dulu. Iya. Lari ngambilin kaleng-kaleng Dikejar Pepsi. botol Pepsi ya. Iya. Pepsi. Itu susah loh. Refleks kan, apalagi pas masuk apa? Tong sampah. Kanan jadi kiri jadi kanan kan. Tapi dulu game rame loh itu Pepsi Man. Seru gitu. Jadi gua nggak bilang game sekarang susah aja, gampang banget, nggak juga, cuman lebih accessible lah gitu ya sebenarnya. Karena kan developer harus bersaing dengan mobile game. Oh, iya sih. Iya. Mobile game. Mobile games kan ya mudah diakses gitu. Kalau mereka bikin game-game di PS, di Switch yang susah-susah ya otomatis mungkin. Tapi lu perhatiin nggak sih kalau di game di handphone justru kreativitas developernya jauh lebih banyak yang aneh-aneh lah, game lebih banyak macam-macam dibandingin game konsol justru. Iya, mungkin karena dari sisi development cost-nya nggak gede ya kalau di di mobile gitu. Judi online juga banyak di HP kan? Iya juga sih. Kalau judi online kabarnya sih udah ada ini. Udah ada defaultnya, udah tinggal beli doang ganti nama katanya sih gitu. Ya intinya biaya development di HP lebih murah dan lebih pendek lah. Jadi istilahnya lo bisa bikin game yang dengan durasi yang pendek atau looping berulang-ulang, tapi langsung dijual gitu kan. Sementara kalau di konsol kan misalnya lo development dulu, lo testing dulu gitu. Apalagi kayak beberapa game dia rilis di multi konsol gitu kan, ada di Switch, ada di Xbox, ada di PS gitu kan. Testing prosesnya juga lama, jadi cost-nya juga lebih gede. Gitu. Tapi kenapa developer Indonesia atau publisher di Indonesia kayaknya susah ya? Belum sih. Gue lebih lihat belum ya. Susah sih, iya susah gitu ya. Tapi emang belum. Dan selain tadi ya, sebenarnya pasar game satu lagi itu adalah indie game sebenarnya. Ya, indie game banyak di mobile. Nah, kan? indie game di mobile ada, tapi di PC juga marketnya besar. Nah, itu juga sebenarnya satu pasar yang menarik ya. Kenapa menarik? Karena kreativitasnya tuh unik-unik gitu. Jadi daripada game AAA gitu ya, let's say Spider-Man, ya lo tau lah Spider-Man kayak apa, Resident Evil, lo tau lah ya kayak apa. Tapi kalau indie game tuh unik-unik. Ada game yang cuman ngecap paspor gitu ya. Ngecek paspor ini bener apa enggak asli, itu kan konyol gitu ya. Tapi ya diterima dengan baik gitu. Jadi itu juga salah satu market yang bisa diekspor sebenarnya. Ada game Indonesia yang kemarin dapat nominasi apa tuh? Space for the Unbound ya. Itu apa? PC atau Itu di multi konsol. multi konsol itu ya? Iya. Di Switch ada, di di PS kalau nggak salah ada juga. Gua mainnya di PC sih, kebetulan di Steam ya. Tapi memang bagus ya. Gua nggak main soal game-nya. Kalau menurut gua bagus. Game-nya ngapain itu? Jadi itu tuh gamenya kayak bahas tentang topik mental health gitu sih. Mental health issue. Mental health, orang pada ngeluh di sosmed, ini ada gamenya. Iya dong. Iya kan? Ya jadi ya, iya bener-bener. Jadi dia tuh kenapa kan dia masuk nominasi best Game for Impact ya kemarin di Game Award 2023. Jadi emang gamenya tuh kayak cerita gitu ya tentang kehidupan anak SMA di masa itu, di masa kita nih ya. Literally masa kita. Setting waktunya Settingnya 90-an. 90-an. Ini berarti Indonesia nih? Iya, di Indonesia. Pakai seragam SMA? Iya, yang ada OSIS. Betul. Serius? Betul. Anjir, ada OSIS ya? Ada beberapa, ada collectible-nya nih apa coba? Botol minuman. Jadi Sosro, Coca-Cola, Pepsi gitu. Itu dikumpulin jadi collectible bener di game itu. Oh, oke. Dan Ini online nggak atau game? Enggak, single player. Oh, single player. Oke. Jadi di situ ada ceritanya, terus gue nggak mau spoiler lah ya, siapa tahu ada yang mau main ya. Siapa belum main gitu. Tapi intinya dia bahas mental health, tapi
dikemas dengan bagus ya menurut gua. Ada beberapa gameplay, ada mini game, kayak S Attorney tau nggak? Kayak gimana Yang tuh? di sidang. Oke, kok bisa disidang kan anak SMA? Ya ada lah ceritanya ya. Ini buat yang nonton. Terus ada ini nggak? Healing ke Bali. Apa? Healing ke Bali Nggak ada. ada, nggak ada. Kan mental health. Cuman di Jakarta tentang ya spoiler alert ada tentang apa suicidal thing juga. Jadi Gitu. teman inti di game ini jadi ngapain orang si anak SMA ini ngapain? Jadi gini, si anak SMA ini kayak mau nyelamatin pacarnya lah. Gitu, tapi through banyak hambatan gitu, dan ternyata at the end tuh apa nggak seperti cerita di awalnya gitu, ada plot twistnya lah di belakangnya. Jadi ada berantem sama preman gitu, ada harus main bola gitu, ada harus nganterin pesanan warung ke toko gitu gitulah, lucu sih menurut gua. Oke. Tapi itu jadi gamenya ini lokal Iya. heritage banget dong. Iya, lokal. Oh. Ya lo begitu main lo, ya ini Indonesia gitu. Dan ya gue lihat sih beberapa review gitu cukup bagus ya di luar. Maksudnya review dari beberapa influencer di YouTube, konten kreator di YouTube dan lain-lain. Ya buktinya juga dapat penghargaan nominasi ya. Iya. Untuk Nggak menang Game tapi for Impact. nggak Nggak menang ya. Dapat nominasi aja. Tapi itu setahu gue sempet ini kan kemarin rame. Mereka tuh mau lagi buat Switch ya kalau nggak salah SDK-nya tuh ditahan sama Bea Cukai kan. Oh ya? Oh, baru denger gue. Iya itu gue sempat baca di Twitter. Jadi kayak CEO-nya deh yang protes ya. Jadi kan mereka kan lagi develop gamenya. Nah kalau develop gamenya kan suka dikirimin dulu tuh katanya tuh dari pihak yang konsolnya. Oh ya, untuk dites ya. Iya, nah kata Switch-nya tuh ditahan. Dibilangnya katanya ini Modifikasi, barang apa ya kata jadi lu harus bayar bla bla bla. Cuman dia bilang ini gue develop game, gue mesti ini tesnya dari dikirimin dari Nintendo ya, cuman ya gitu lah. Ya itu sebenarnya yang menurut gua bikin industri game kita belum terlalu maju ya. Dua hal-hal kayak gitu ya. Artinya orang tuh masih belum aware bahwa ada loh di Indonesia yang buat game gitu. Ada loh game PS5, game Switch itu buatan orang Indonesia gitu. Menurut gua awareness itu yang mungkin belum ada ya. Tapi mungkin masalahnya juga gini kali ya, sering dianggapnya sebagai mainan anak kecil doang sih. Betul. Iya, mainan anak kecil doang jadi. Iya. Ya itu juga salah satu stigma ya, quote and quote ya, yang apa gua alamin lah gitu ya. Gua tuh dari consistently gua dari SD sampai sekarang udah kerja, udah mau tua lah ya, udah tua belum kita belum? Enggak, Belum lah ya, gue belum ya. Gue baru punya KTP. Tahun ini gue pertama kali nyoblos gue. Sampai sekarang gua consistently main game gitu, terus diomongin ya, lu masih main game, memang kan lu udah tua, udah bukan anak-anak lagi lah. Kata siapa game buat anak-anak doang gitu kan? Jadi mungkin ini juga yang kemarin sempat rame juga kali ya. Lu baca gak yang ada ini action figurnya Iron Man pecah di Jogja? Gue nggak tahu dijatuhinnya gimana, tapi pelakunya anak kecil. Anak kecil ya, betul. Terus kayak orang tuanya kayak ya elah gitu ya. 30-an. Juta ya. Kayak tapi orang tuanya kayak nggak ngomong gitu sih. Orang tuanya tahu itu barang mahal. Terus? Tapi ya itu jatuh. Itu scale-nya yang 1:2. Oh my god, 30-an juta. segini berarti Ya ya? lumayan setengah badan manusia. Ya ramai kan netizen bilang, iya itu harusnya tokonya bikin kan cuma anak kecil apalah ya namanya anak kecil biasa. Ya banyak inilah beraneka ragam lah ya responnya. Tapi ya di satu sisi gue ngelihatnya lu nggak bisa nyalain juga karena anak kecil ngelihat superhero. Ya, pas pengen lihat, pengen pegang gitu ya. Iya, karena di mata mereka kan itu mainan. Iya. Tapi kan di mata kita itu bukan mainan. Iya. Itu collectible item. Atau mungkin buat yang punya tokonya atau yang punya galerinya, that's business. Ya 30 juta cuy. Nggak semua orang gaji sebulan 30 juta. buat beli itu barang. Buat beli itu barang. Ya, kalau gajinya 30 juta juga berarti habis dong sebulan. Iya, habis kan berarti kan. Nah, teman ini akhirnya kan mungkin stigma kayak gitu yang bikin kalau misalnya kita talk about game atau animasi, dipikirnya selalu ya itu macam anak-anak. Ya. Yang nggak bisa dipungkiri ya sebenarnya generasi orang tua kita juga kan generasi yang quote and quote belum familiar sama game ya. Bener nggak sih? Iya, mereka taunya beliin game buat kita. Betul gitu. Ya menurut gua
itu sesuatu yang mungkin akan berubah dalam waktu dekat lah, gitu ya kan. We become parents gitu ya. Sekarang anak-anak dulu sekarang udah become parents gitu, udah kenalin game gitu. Tapi intinya kalau gue sendiri ya game macem-macem ya. Nggak semua anak-anak bisa main game, beberapa game bahkan ya. Bener nggak sih? Kayak, Tapi kita dulu kecil main Mortal Kombat. nah ya, ya itu salah. Kita dulu kecil main Mortal Kombat. Ya itulah akibatnya kalau kita nggak regulasi gitu. Sebuah industri kalau nggak diregulasi kan kayak gitu. Gitu ya. Gua nggak bermaksud membatasin ya, tapi intinya ya memang ada beberapa game yang nggak pantas dimainin buat anak-anak gitu kan. Dan kalau dulu istilahnya gimana kita ngelarangnya loh, game aja bajakan. Iya. Ya, government juga nggak dapat apa-apa dari situ, bener nggak sih? Iya, iya. Dan kita juga nyari kan. Iya. Kayak dulu kita berburu apa game girl gitu. Iya. Rame banget video lo yang itu anjir. Iya. Berarti yang nonton pada main. Oh iya dong. Gimana nggak main? Tapi ternyata ya pas gue lagi nyari-nyari tentang game girl ya kan. Kemarin gue waktu itu ngobrol sama lu ya. Ternyata gue baru tahu ternyata itu bukan game PS. Iya sebenarnya. betul, dia game Saturn kan. Game Sega Saturn yang entah bagaimana Caranya di-convert sama yang bajak jadi buat PS. PlayStation. Iya. Sakit loh. Seru loh game girl. Emang apaan ya? Buat yang belum tahu. Nggak ada remake-nya. Hah? Nggak ada remake. Game girl remake. Anjir. Ini Jumat loh. Kalau dari remake-nya seru loh. Ya. Judul aslinya juga bukan game girl. Apa yang lupa gue judulnya? Apaan? Di Sega Saturn bukan game girl. Yak You Can Special atau apa gitu namanya. Iya. Kalau game cuma sweet doang. Iya, game sweet. Seru. Sweet Jepang. Masalahnya abis sweet ngapain? Nah, itu. Gitu. Iya. Ya makanya gue ngelihat akhirnya gini loh. Back to ini ya, game-game di Indonesia ya. Umur mereka juga jadi nggak panjang, andai kan ada. Dulu kan sempat ada game tahu bulat ya di handphone ya. Dulu rame itu. Sekarang hilang. Iya, karena ini ya, biaya pengembangannya kan nggak terlalu besar. Terus ya, kalau di HP itu kan terbatas. Ya, saya nggak jadi buat se-repetitif mungkin gitu ya. Sama kayak lo main Temple Runner gitu kan. Ya gitu-gitu aja kan sebenarnya, sampai berapapun. Lo main Iya sih, Candy Crush misalnya. Gitu kan. Iya, Ya, gameplaynya gitu aja, looping aja gitu kan. Iya, game yang benar-benar dimain buat lagi senggang aja atau sambil nunggu. Betul. Bukan yang game lu niatin, oh gue mau namatin gitu. Betul ya, udah gitu kalau misalnya lo ambilin, lo kasih microtransaction di situ gitu, lo beli koin lah, beli apa ya istilahnya, dengan biaya murah lo bisa break even dengan cepat kan sebenarnya. Kalau game-game kayak gitu. Tapi kemarin ada anak kecil namatin Tetris. Oh iya gue lihat juga. Iya. Tetris yang ini ya, yang Tetris original ya. Tetris original. Ternyata bisa ditamatin. Nintendo ya. Bisa ditamatin loh. Iya, tamatnya itu gamenya rusak kan, ngebreak gitu kan. Iya, jadi kayak nge-glitch gitu. Level berapa itu ya dia? Level 150-an gitu lah kalau nggak salah. Iya gila, ada yang namatin Tetris loh. Gila loh, gokil loh. Bayangin ya teman-teman, nggak kepikiran ada kompetisi Tetris ya. Masih rame di sana. Masih rame? Scene-nya masih rame. Jadi ada teknik baru, namanya hyper tapping ya. Itu jadi, kan lo kalau konsol Nintendo tuh ada yang directional button, terus ada yang AB kan. Nah itu yang directional buttonnya tuh dipegang atas bawah gitu. Hah? Buat apa gunanya? Jadi begitu dia, misalnya lo klik kanan, terus yang bawah tuh lo atasin, terus lo klik lagi tuh, jadi bisa 2 kali gerak dengan cepat gitu. Itu namanya hyper tapping. Itu teknik yang baru ditemuin. Kan biasa kita megang begini kan? Ini megangnya jadi megangnya gini nih. kayak main Tekken gitu? Iya gini. Enggak gini. Kalau main Tekken kan jadi dipegang atas bawah gini. Jadi yang ini buat mencet, yang ini buat balikin si pencetannya ke atas lagi gitu. Biar bisa 2 kali. Itu apa buat main Tetris? Buat main Tetris. Sampai segitunya? Iya. Baru tahu ya, gila. Tetris masih laku di sana. Ya. Ya emang fenomenal ya gamenya. Kita nggak bisa pungkirin ya. Dulu main Tetris kan itu, dulu di Game Watch. Iya. Kita dulu yang ada suara. Bego lu. Bego gitu ya. lu. Boleh juga lu. Ini kan dulu ada game yang Tetris. Dulu Tetris tuh sempet jaya di Indonesia, tapi bukan di Nintendo justru kan. Betul. Di Game Watch. Di Game Watch ya. Banyak banget dulu Game Watch Tetris. Dari yang bisa ngomong itu sama yang game Watch biasa doang. Iya. Ya, apa? Ya makanya turunannya kan sekarang banyak ya. Game-game puzzle dropping gitu. Iya. Turunannya Tetris ya. Itu salah satu contoh game yang
apa ya, milestone lah ya, atau landmark Iya, gitu ya, iya sih. buat industri ya. Tetris. Lu juga tau gak ada kompetisi Microsoft Excel? Iya, gue baru tahu juga tuh kemarin. Dilombain. Nonton aja ada dia apa di IG ya, gue lalu baca. Anjing, lomba Excel. Microsoft Excel lu dilombain. Siapa yang paling cepat dan paling tepat, misalnya VLOOKUP apa tuh nggak diadu. Beneran diadu. Terus ada komentatornya kayak e-sport gitu. Iya. Anjir, itu lucu banget. Lah, kalau gue kemarin nonton ini e-sport yang di Google Map. Google Map ngapain? Jadi lo dikasih foto, foto itu di mana? Oh, lu tebak foto tuh di daerah mana? Keren loh. Anjir. Namanya GeoRush apa-apa gitu. Jadi itu bener-bener yang kayak ada kayak 10 ronde gitu. Ronde pertama. Jadi yang misalnya gua HP-nya 1000, lo HP-nya 1000 gitu. Yang misalnya diaduin ini di mana nih? Oh, di Bogor misalnya. Gua nebaknya di Bandung. Lo nebaknya di Surabaya. Jauhan lo kan. Iya. Nah, gua nge-damage lo gitu. Oh. Berdasarkan selisih kilonya. Tebakannya yang paling deket berarti yang dianggap yang menang ya. Anjir. Dunia lo bayangin. Dunia? Gimana? Iya. Dunia susah banget Dunia dong. makanya e-sport keren kan. Kalau di Indonesia tuh kadang-kadang suka ada ini kan foto-foto random di Google Map kan. Iya. Ada orang lagi naik motor jatuh kepleset tuh suka kerekam tuh di Google Map Iya. tuh. Jadi di mana nih orang lagi jatuh kepleset? Iya. Jadi dia kayak nge-zoom gitu di sana ada apa ya, ada tulisan apa ya gitu. Oh, ini Jerman nih. Jermannya di kota mana? Di jalan Anjir susah banget kalau kayak gitu. Jangan salah, waktu gua nonton itu anjir ada yang cuman selisihnya 2 kilo. Berarti dia paham banget Google Map. Nggak ngerti deh. Gila loh. Karena gini, Jakarta aja kan banyak gang kecil loh. Nah, lu Jakarta kan nggak melulu Tamrin, Sudirman, Senayan kan? di Depok gitu ya misalnya. Iya, betul. Jagakarsa dikit lagi itu baru Depok kan. Iya. Ada tuh kayak gitu. Jadi ya sekarang semua emang bisa di gamein ya. Jadi scene-nya emang melebar lah, meluas lah gitu. Iya, gila Google Map. Lomba Excel kemarin lucu sih itu. Iya, gua nonton juga tuh. Pakai lomba VLOOKUP tuh lucu banget. Gua juga itu nggak sengaja. Jadi judulnya juara dunia GeoRush apa gitu, namanya Geo apa gitu. Kejuaraan dunia, Bos. Ada orang Singapura masuk perempat final kalau nggak salah. Gila ya. Itu hari-hari ngapain liatin Google Map? Tapi gini, lu entah Google Map atau Google Earth ya, kadang-kadang kalau lu lagi gabut tuh lu buka gitu lucu tuh lihat-lihat gitu. Iya. Rumah gue ada di sini nih. Kelihatan dari Google Map. Rumah lu 3 tahun yang lalu ya. Iya. Bener. Lucu ya, bikin lomba Google Map. Ya sekarang semua bikin lomba kan. Speedrun juga kan, itu jelas salah satu, kalau di game ya. Speedrun juga kan salah satu kompetisi kan. Lo namatin game dalam berapa menit gitu. Setengah jam. Ada yang main Zelda Breath of the Wild gitu, namatin 40 menit gitu. Gue namatinnya 50 jam anjir. 40 menit berarti dia bener jalan Iya, doang kan? dia cuma ngambil item-item wajib langsung ngelawan bos gitu. Kan bisa kan kalau di Zelda? Bisa. Tapi kayaknya nggak semua game bisa digituin deh. Ya betul. Gitu. Tapi kan ya ada anak gue juga dulu waktu main itu speedrun gitu, coba-coba gitu. Ya jadi salah satu mainan baru lah sebenarnya. Speedrun game zaman dulu gitu, sering juga kan. Iya. Yang paling possible kan kayak FIFA, namanya bukan FIFA ya sekarang ya? EAFC. Iya, EAFC. Itu kan possible tuh kalau buat ditandingin. Iya. NBA bisa lah. Ya kayak PUBG itu mah yang lain-lain mau dia tuh udah nggak heran kalau buat PC kan. Basket sih udah. Sekarang orang main basket ada e-sportnya tuh 5 lawan 5. Oh jadi Tapi di game masing-masing pegang satu orang. Kan ada 5 satu tim. Berarti masing-masing pegang ini. 5 orang. Pemain-pemainnya. Satu-satu. Satu-satu. Iya. Itu mainnya nggak pusing ya? Iya nggak tahu deh. Lu pernah nggak main? Sebelah salah lo toyor aja. Enggak gini. Lu pernah main Winning Eleven berdua nggak satu tim sama Pernah. Bukan yang lawan ya, tapi satu tim ya? Ko-op gitu kan. Pernah. Gue dulu bikin turnamen 2 lawan 2 Winning Eleven justru. Ribet kan, pusing. Iya ribet, tapi lucu kan. Satu gerakin, oper, yang malah nggak dioper kan, tinggal ditoyor gitu. Atau kalau nggak gini, gue mau truk pas nih, gue truk pas, orangnya tapi lagi di mana? Ya itu serunya itu. Pakai multi tap kan dulu kan?
Dulu ada multi-tap ya. Heeh. Dulu nggak ada wireless tidak ada, tidak ada wireless. Iya, dulu ada multi Semua pakai kabel. Iya, dulu ada multi-tap. Heeh. Jadi kan cuma ada 2 kan buat apa tuh controller ya Iya. kan. Kalau mau main kayak begitu, ada lagi tuh jadi ada cabang-cabangnya. Iya, betul. 1 jadi 4 port gitu kan. Kabelnya jadi makin banyak. Iya. Ini 5 ya. Rusuh loh itu. Ya tapi seru daripada 1 lawan 1 doang kan. Ini 2 lawan 2. Waktu itu gue bikin turnamen di kampus gue. Ya seru yang main. Bacot-bacotan. Jadi lebih ke lucu jadinya kan, bukan jadi memang pengen menang jadi Iya, lucu. seru sih gitu. Iya. Iya. Terus sekarang buat akun lu mau lu apain lagi nih gamer kantoran? Kan sekarang masih di IG ya? Masih di IG. Kemarin gue juga sempat connect sama beberapa influencer yang di game retro gitu ya. Ternyata mereka juga punya link untuk komunitas pembuat game lokal gitu ya. Ya udah connect dan katanya ya belum kejadian gitu ya. Mungkin nanti gue bisa tuh kalau misalnya ada game Indonesia lo gue bantu promote. Gue sih in a way mau lah gitu istilahnya. Justru gue pengen ya ada game Indonesia yang memang kayak sekarang gitu ya. Maksudnya dengan budget yang sekarang kita punya, Coral Island tahu nggak? Nggak tahu. Coral Island tuh kayak Stardew Valley sama Harvest Moon kawin. Itu game Indonesia tuh, itu di PS5 ada, di mana-mana ada. PS5? Oh, Bagus dong gambarnya. bagus. Bagus. Di Switch juga ada gitu, di PC ada gitu, itu bagus juga. Nah, gue pengen up dengan akun gua yang nggak seberapa ini. Ya gue bisa bantu-bantulah apapun gitu ya. Karena ya promote game lokal gitu ya. Hopefully ya one day kita bisa Lu punya masuk ke game. TikTok lah. Joget-joget. Coba lihat ini dari atas ke bawah. Emang menarik ya di TikTok. Kan TikTok nggak harus joget-joget. TikTok nggak harus joget-joget. Lu nggak mau ini ya, apa kayak Streaming gitu. streaming gitu kan? Kan streaming nggak harus jago kan, yang penting menghibur. Bilangin gua nggak kuat mental gua. Nanti dibacotin sama bocah-bocah. Ya lu nggak usah baca, kan lu main doang. Kayak siapa tuh streamer Miao siapa? Gue lupa gue namanya Miao. Tulisannya Miao ada G-nya gitu deh. Dia kan juga kalau main game streaming gitu kan, ya udah dia main, oh ternyata saya salah, oh saya mati nih, ya ulang dulu ya. Dia ngomong gitu doang. Iya. Nggak yang cewek tapi. cowok. Oh, cowok. Nggak yang ngomongnya, waduh bangsat lu anjing, nggak kayak gitu. Nggak yang kayak gitu. Kalau Arab kan emang kayak gitu kan. Kalau Arab emang kayak gitu. Nggak yang model kayak gitu. Dia model santai aja, oh mati gue ya udah. Banyak loh dia, followers dia, subscribernya banyak di YouTube. Ya, nggak sempet. Gua itu aja. Gini, kan lu suka main game tadi lu bilang kan? Lu main game, pas waktu lu main game, lu sambil streaming aja udah. Mau nonton syukur enggak ya udah. Iya. Lu hobi dapet, kalau ada views lumayan banyak, Syukur ya. iya, dapat duit juga kan? Iya. Boleh sih. Cuman yang dalam waktu dekat sih baru Discord kali ya. Gue baru nanti akhir bulan di gamer kantoran mau bikin Discord gitu, Discord channel. Ya tujuannya lebih ke ngumpulin bapak-bapak yang suka main game aja. Misalnya lo mau main game, gak ada teman gitu, post aja di situ, gue mau main ini nih bareng yuk, ntar ada lagi gitu. Atau yang jualan game misalnya, atau yang bahas tentang emulator kan juga kan nggak semua orang bisa. Jadi mungkin ada thread emulator di mana orang bisa ngobrol-ngobrol di situ, biar main game retro gitu-gitu sih. Oh, rencananya ke situ Ya ya? baru situ. YouTube sih, jangan salah bro, toolsnya udah beli. Oh, lu udah ada? Udah ada. Kameranya udah ada gue. Udah ada juga? Kamera udah ada. Yang kamera webcam yang Yang bagus lah. yang bagus udah yang ada. HD. Iya, cuma setiap gue nyalain tuh, nggak pede. Lu pakai topeng deh, lu pakai topeng. Lu jadi anonim. Banyak kan streamer anonim kan? Lu pakai topeng enggak? Anonim gitu. Tapi kan lu juga udah nunjukin muka beberapa kali kan. Malu juga udah 3 kali. Lebih kayaknya sih. Iya, makanya. Ya udah, gua bilang nggak usah lah. Ya dicobalah tahun ini lah. Iya. Mudah-mudahan sih kekejar ya. Karena gue juga banyak. Ya kerjaan juga lagi ribet gitu. Karena gue masih single juga ya. Jadi gamer kantoran itu 1 orang ya. Jadi kalau komen nggak dibalas jangan marah-marah ya.
Lu ini biar menghindari bocil-bocil yang komen, lu main game yang jadul beneran jadul, lu stream. Jadi yang nonton ya emang followers lu yang para bapak-bapak itu. Iya sih, bapak-bapak harusnya less toxic ya. Iya. Paling kan cuman, oh nostalgia, oh dulu gue pernah main itu tuh. Ya, boleh dicoba lah. Iya, main game jadul lah, apa gitu kayak Metroid, Super Metroid, Susah Nintendo. itu, pusing gue main itu. Atau Rockman zaman Nintendo itu sukses. Iya, jadi follower gue juga ngiranya gitu ya, karena gue bahas game gitu, sangka gue ahli banget gitu soal game gitu ya. Wah, lu kok nggak tahu yang ini bisa gini lah, mana gue tahu. Gue mah penikmat game biasa. Iya, kalau jago mah udah jadi ini. Iya. Juara dunia Tetris ya. Iya. Gila sih juara dunia Tetris tuh. Inilah kerjasama sama inilah toko-toko game lah, PS Enterprise tuh. Emang masuk ya segmennya. Gue kemarin Siapa coba namanya? reach out. Siapa? Yang punya PS Enterprise tuh? Siapa tuh? Yang di Mangga 2? Ah. Legend loh dia loh. Nah, sebenarnya sih momennya pas. Sebenarnya gue kan mau ulang tahun nih. Bukan gue yang ulang tahun ya. Gamer kantoran yang ulang tahun ya. Mau ulang tahun ketiga nanti tanggal 26 gitu. Gue tuh pengen kolaborasi sama toko game sebenarnya. Artinya bisa kali kasih diskon ke gue. Tapi kan gue belinya, tapi kan gue belinya banyak gitu nanti buat nggak banyak-banyak amat sih, paling 5. Iya. Ya, mudah-mudahan lah nanti ada beberapa kolaborasi ya tahun ini sama untuk promote game lokal, Discord jadi bulan ini. Ya YouTube lah, gue juga lagi ngumpulin nyali juga sih untuk streaming gitu. Streaming mah nggak usah ngeliatin komen lah, ngapain? Iya. Kalau lagi live itu tuh komen tuh cepet tuh, kalau yang nonton banyak nggak kebaca beneran. Ya kalau banyak, kalau dikit. Kalau dikit ya udah nggak apa-apa juga. Udah ngomong udah cuma nonton 2, bacot lagi 2 aja. Udah lu blok aja udah. Ini nonton 0 kan. Ini nonton 0 kan. Dan enaknya kalau lu live kan udah kelar lu bisa kan ke-save. Iya sih. Jadi video ini loh. Archive itu ya. Iya, orang bisa nonton lagi kalau di YouTube kan. Ya doain aja lah bro. Tahun ini. Ya bisa lah. Nanti gue invite lo lah buat main bareng. Apa main sama gue mah main Winning Eleven. Ya nggak apa-apa. Winning Eleven 4. Oh iya nggak apa-apa. Roberto Nggak boleh Carlos. pakai Brazil. Oh nggak boleh pakai Brazil dong. Licik aja. Roberto Carlos jadi striker. Nggak boleh pakai Brazil sama Nigeria. Sama nggak boleh wantu ya. Nggak boleh wancu ya. Wancu itu haram. Tidak boleh ya wancu. Iya, wantu itu paling haram dulu. Ya, itu bikin sesi lah nanti collab. Di PS. Main PS. Tapi gue udah nggak ada game cuy. Ya di gue lah mainnya. Di ini aja di PC pakai emulator kan bisa. Gue PC pun juga udah nggak ada. Ya di gue makanya. Oh iya, berarti main di tempat lu kan? Iya. Kalau pakai laptop gue sekarang kayaknya nggak bisa deh buat main di emulator. Bisa diatur lah. Kan kebodohan lu pakai Roberto Carlos jadi penyerang. Dulu tuh Nigeria tuh gila ya. Nigeria tuh ada siapa ya? Ada Babangida, ada Babangida, ya. Amokachi ya. Yang larinya 99 semua tuh. Sama tengahnya Kanu kan. Kanu sundulannya 95. Terus Sunday Olise shoot Sunday powernya Olise. 19 tuh. Iya, Anjir iya, itu iya. tembak dari jauh. Hmm. Sangar tuh dulu tuh. Iya. Nigeria. Apalagi pas lagi main, wih, hijau semua. Ulang. Kalau Ukraina ya Shevchenko kan. Doang. Ah. Shevchenko doang yang jago Ukraina. Kalau Brazil ya gitu ya. Kalau dulu nonton main WE ya, main kan botak-botak tuh. Botaknya juga masih nggak simetris ya. Iya, Kotak-kotak. masih lancip-lancip lah. Tapi seru-seru aja ya. Iya. Mulai bagus tuh PS2. PS2. Mukanya mulai kelihatan, bentuk mukanya tuh kelihatan, wajahnya tuh udah lebih inilah. Terus gayanya juga, Ya, selebrasi gol. gaya nendangnya tuh juga mulai ada perbedaan lah. Kalau dulu mah yang penting lari. Lari sama shoot power. Makanya dulu tuh yang jago tuh yang ini ya, overpower banget tuh Roberto Carlos. Ronaldo ya. Edgar Davids. Shevchenko. Edgar Davids juga, iya Shevchenko itu juga sangar tuh. Iya. Edgar Davids tuh. Yang penting melari. Mukanya disangar gimana? Ya mas bro, thank you bro ya. Thank you. Buat ngobrol-ngobrolnya sekali lagi bro. Thank you. Iya. Support game lokal. Ya support game lokal juga follow dia. Nanti kalau dia bikin channel YouTube Gamer Kantoran ditonton lah. Jangan dibacot-bacotin tapi ya, please. Iya. Please. Bisa kali bro. Kan lu udah ada followers di Instagram. Lu bilang lu mau ini. Ya, Ada lah yang nonton lah.
Beneran. Sedih banget sih. Ada lah yang nonton, tenang aja, ada lah. Tapi lu harus umumin. Ah, Lu harus umumin. Iya, iya. Karena kalau live itu memang lu harus jadi jauh-jauh hari, jangan lu random, gue mau live ah. Iya, iya. Si Amanda, lo follow Amanda nggak? Amanda siapa? Manopo. Bukan. Amanda siapa? Dia juga suka nge-stream itu, suka gua tontonin gitu. Kimi Hime. Bukan. Adalah apa kayak kerja di brand gitu, tapi dia gamer gitu malam-malam gitu. Oh. Ya maksudnya, dia aja istilahnya kan gue suka nontonin gitu ya, maksudnya lumayan views-nya ya apa 50, 60 gitu. Jadi gue kok nggak ribuan gitu ya, ntar gue cuma berapa dong, gue laki-laki. Ini aja collab sama Kimi Hime. Rame. Gila. Rame apa di malam dihujat maksudnya ya? Enggak beneran rame. Lu coba lah kontak dia, Kimi Hime kan, siapa tahu. Dia masih streaming nggak sih Kimi Hime? Kayak masih deh, masih kan? Kalau gue tuh kenapa gue sebut Amanda sih, Amanda ini kalau streaming tuh game-game yang memang lucu gitu menurut gue gitu, kayak Cuphead gitu ya, mati mulu gitu, itu kocak gitu ya, dan kan followernya belum terlalu banyak gitu, jadi apa kalau kita chat tuh dia masih apa balas gitu, itu yang gue demen. Dan ya gue juga lu kayak gamer kantoran tuh kan dibuat dengan apa desain yang kayak gitu ya. Lo komen gue bales gitu ya, lo DM gue bales gitu. Nah, gue juga pengen kalau ada. Nah, itu nggak usah banyak-banyak followernya gitu. Yang penting let's say 50.000 aja itu buat gue itu udah wow gitu. 20.000 aja gue udah wow gitu ya, nggak harus yang jutaan, tapi personalize lah dari sisi kontennya. Iya. Itu yang gue pengen sebenarnya. Iya. Ya kalau bisa 1 juta ya kenapa enggak gitu. Kalau 1 juta, Cuman ini aja udah 3 tahun masih 18.000 bro. soalnya lu segmented semua. Ya. Gue paham sih. Itu nggak, gue nggak. Kecuali ya lu bisa bermain modelnya kayak tadi Kimi Hime, beda cerita itu. Dia tidak menjual gamenya itu kalau dia. Menjual apanya dong? Beda lah personality dia. Oke, thank you bro. Thank you. Yuk, kita jumpa lagi di Talk to Talk episode berikutnya. Bye.